Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba mengetahui tentang mesin pengujian material, terutama mesin impact. Ini mesin impact ini dihasilkan dari karya kakak tingkat 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, dan mesin ini bernama uji impact. Ya, uji impact. Nah, spesimen bahannya ini dari ST37 yang sudah kita sesuaikan dengan standar yang akan kita ujikan. Jadi ini panjangnya sekitar 10 ya, ini ya kalau nggak salah 10 cm, lalu di titik tengahnya ini kita berikan bentuk V yang bernama knotnya. Nah, mesin ini akan kita uji, bahan ini akan kita ujikan ke sini. Fungsinya untuk mengetahui beban kejut yang bahan atau material yang diterima, berapa kekuatannya. Ya, karena tempatnya juga tidak memadai, masih ada perbaikan, sehingga kita agak kumpul di sini kita lakukan ini. Nah, mesin impact ini dibuat dengan metode Charpy. Sedangkan mesin uji impact itu ada 2 metode. Satu metode Charpy dan yang kedua adalah metode Izol. Nah, metode Charpy yang bagaimana? Ini adalah bentuk metode Charpy. Gitu ya, metode Charpy. Nah, fungsinya nanti ini akan diketahui berapa kekuatan bahan ini setelah menerima beban kejut secara tiga. Aplikasinya seperti di sepeda motor semuanya ada komponen-komponennya. Di saat kita berjalan, lalu di depan mungkin ada lubang sedikit, sampai tidak mengetahui kita melewati, mesti kan ada jalan. Itu adalah beban kejut, itu namanya. Nah, bagaimana metodenya? Bagaimana cara pengujiannya? Jadi ini mesin impact. Ini adalah pendulum. Pendulum ini yang akan memukul bahan ini. Ya. Sedangkan cara menghentikannya kita injak melalui rem secara manual. Dia akan berhenti. Ya. Dia akan berhenti. Nah, sama lihat pendulum ini. Pendulum ini kan bergerak dan jarum ini juga akan bergerak. Nah, jarum ini akan menunjukkan berapa derajat hasil dari pemukulan ini. Gitu ya. Berapa derajat hasil pemukulannya ini. Sehingga sebelum kita lakukan, ini kita lihat dan kita lakukan dalam bentuk kita letakkan di tempat yang sudah kita sediakan. Berarti di sini. Sebentar ya. Ini saya letakkan dulu pendulum ini. Saya tarik di sini. Saya minta tolong dibantu. Ini pendulumnya. Ini, ya. Ini aja ditahan aja dulu. Kita bantuan dulu. Nah, ya. Ini bahan ini kita letakkan di sini. Posisinya seperti ini. Ya. Posisinya seperti ini. Dan ini ada jarum. Jarum merah ini menunjukkan posisi tengah. Senternya di mana? Ya. Senternya di mana? Nah, kira-kira di sini. Kita seperti ini ya. Nah, ini ya. Seperti ini. Ya. Kalau sudah, ini kita kembalikan. Ini kita kembalikan dalam posisi semula. Ya. Baru ini kita biarkan seperti ini dulu. Ya. Setelah ini sehingga berapa pemukul yang akan kita berikan pada material yang sudah kita letakkan. Kita angkat, katakanlah seperti ini. Ya, ini kita tarik, ini pengaitnya. Nah, kita mainin sini ya. Kita kunci sini. Ini menunjukkan berapa jarum ini? 90. Artinya pendulum ini akan Jadi puklek jam. Nyampe 90, Pak. Ya anggap aja 90 ya. Gitu loh. Kalau mau dipasang 90 juga bisa. Nggih.
Awas tahan ya, tahan ya. Tahan. Kamu naikkan sedikit. Sampai 9 dulu. Kiraan dikit. Naik dikit. Iki kata motomu rek. Sangat tutup iki, Pak. Masih kurang satu. Wis, biarin wis. Ini udah. Nah, ini. Pun. Ini. Nah, Sun. Sudah. Nah, kita naikkan. Sudah. Sudah Pak. Nah, ini kita sesuaikan ini pemutarnya untuk menentukan jarum tadi tepat pada 9 dulu. Ya. Sudah? Ya. Kalau sudah, sampai bisa dilepas. Titik. Nah, sudah bisa dilepas. Nah, penaik ini yang akan memukul sana. Gitu ya. Karena tempatnya masih kurang, kita akan melakukan pengujian ini. Ya. Dengan cara bagaimana? Nanti saya akan kasih apa-apa contohnya ya. Ini diinjek ya, tidak diinjek ya. Karena ini kan harusnya tanam, ya tanam ya, tanam itu ya. Kitchen. Terus sampai di sini mas. Ambil terus. Satu orang di sini. Wis, kamu di situ aja, Mas. Sama tidak. Ada cilik Girno. Dengarkan dulu. Ya, kalau sudah kita akan coba lihat ya proses kaminya. Itu angkat baliknya ya. Posisinya gini. Posisinya seperti ini kamu angkat ke sini. Dari sini. Ya, wes enggak apa-apa. Mencipta sih. Kamu remnya mobil ya. Itu ya. Oke, sama lihat itu ya. Itu nanti dia akan apa? Akan terjadi perubahan. Gitu ya. 1, 2, 3. Anjay. Ya? Dah. Oke. Iya. Udah ya? Oke, kembalikan ke sana. Oke. Ini kita ambil. Kita ambil. Nah, ini kan berubah tadi pada saat proses ini tadi. Ya, berubah. Berapa nilai perubahan yang terjadi? Dan ini tidak sampai patah. Karena tidak sampai patah, ya kan tidak sampai patah. Ini namanya adalah apa? Patah. Siapa sih ngomong? Idris. Ini patah ulat. Kalau dia lepas, patah jadi 2. Patah Getas. ya. India. Pada bengkok. Sehingga apa? Sehingga ini yang namanya pengujian impact, dan impact ini ada hitungannya dimasukkan ke dalam rumus. Berapa sudut yang sebelum kita gunakan dan berapa sudut yang sudah kita gunakan. Kita pakai rumus. Tinggal memasukkan saja. Dan ini bahwa berapa kekuatan dari bahan ini setelah mengalami beban kejut. Ya. Untuk bisa mempelajari lebih lanjut tentang mesin J-Impact, silakan lihat di YouTube ya besar channel. Ya. Nah, ini. Sampai di sini dulu. Ada yang perlu tanyakan? Untuk pengereman barusan itu bareng sama ini gitu. Ya. Setelah ini pemukul, jangan mengayun loh. Nah, untuk menghentikan ayunan itu, ini kita tekan. Rem ini kita tekan. Dan kita tekan, jangan selalu dilepas dulu. Karena apa? Setelah kita tekan, kita akan melihat berapa sudut yang dibentuk setelah melakukan pemukulan. Gitu. Setelah melakukan pemukulan. Sehingga apa? Kita akan mengetahui ada sudut sebelum kita lakukan pemukulan. Tadi berapa sudutnya sebelum kita lakukan? 90. Nah, sekarang berapa setelah kita lakukan pemukulan? Gitu. Dan nanti dikurangi. Gitu. Dengan rumus yang sudah ada kita ada di suatu teori, kita masukkan ada berapa energi yang dibutuhkan untuk mematahkan
bahan spesimen ini. Satuannya adalah joule. Oke. Nah, ini bisa digunakan, apakah digunakan melalui besi baja atau ST37 dan yang lainnya? Tidak. Tapi bisa juga dilakukan melalui bahan yang lain seperti aluminium ataupun kuningan, tembaga ataupun yang lain. Itu. Untuk mengetahui sifat mekanis yang kita inginkan. Untuk mencari sifat mekanis yang kita inginkan, kita lakukan apa? Uji coba dengan satu material atau dua material. Untuk mengetahui sifat mekanisnya Dua. Berarti kita materialnya kita leburkan lalu dicampur dengan unsur kimia yang lain seperti mangan, fosfor, sulfur ataupun yang lainnya dengan komposisi yang sudah kita buat lalu kita cetak, kita dinginkan dan kita lakukan uji impact seperti ini. Ya, kalau sudah dihitung baru kita lepaskan pengaitnya. Artinya remnya sudah tidak berfungsi lagi. Gitu loh. Nah, ini belum dihitung. Nah, dihitungnya dari mana ya? Dari jarum jam ini. Nah, ini impact ini secara manual. Impact ini. Nah, tadi belum saya jelaskan. Ini yang namanya pendulum, ya. Komponennya pendulum sebagai pemukulnya. Lalu ini pengaitnya, ya. Lalu ini adalah handle putar yang berfungsi untuk apa? Untuk melihat berapa sudut yang kita Jual. ya. Kalau kita putar seperti ini, kita melihat pengait itu akan bergerak ke atas. Gitu ya. Nah, bergerak ke atas sampai dia dibutuhkan dan ulir ini juga akan naik. Ya, ini juga akan naik. Tapi kalau posisi kita gigikan seperti ini, kita kembalikan, ya, dia akan turun. Dia akan turun. Gitu ya. Nah, kita turun, berapa yang kita inginkan. Nah, ini adalah rem. Rem ini adalah berfungsi untuk menghentikan kerja dari pendulum setelah melakukan pemukulan. Ya, ini namanya mesin uji impact. Oke, ada yang tanyakan? Ini kenapa harus dipotong gini? Iya, kenapa harus diberi tanda tengah? Satu, untuk mencari titik senternya. Ini ada ketentuannya. Enggak super motong. Bentuknya aslinya berbentuk V. Berbentuk huruf V sampai sini. Tapi nggak sampai putus, hanya sedikit aja. Berapa jarak antara sini sama yang dipotong ini? Ada ketentuannya. Di teori juga sudah ada. Berapa sudut yang dibentuk dari notch ini juga sudah ada di buku teori. Silakan dibaca. Nah, ini tidak dari bahan ST37 aja, tapi bisa dari aluminium, bisa dari bahan-bahan yang lain, material yang lain. Ada beberapa jenis. Nah, kalau tadi kan metodenya pakai metode Carpi ya, ini. Nah, kalau metode Izot posisinya bukan seperti ini. Posisinya bukan seperti ini. Tapi kalau metode Izot posisinya seperti berdiri. Ingat tidur. Nah, kalau Izot posisinya seperti ini. Nah, otomatis semuanya juga akan berbeda letaknya. Ya. Nah, kenapa kok melakukan metode Carpi? Karena metode Carpi yang mudah dan sering kita lakukan. Carpinya. Kalau berdiri ini berarti pemukulan dari samping ini. Sama, iya. Pemukulnya dari samping, sama pemukulnya. Gitu. Ya, karena posisinya ini ini belum tertanam, ya, belum tertanam. Nah, kita apa adanya dulu. Oke, ini adalah pengujian
material dengan metode impact. Uji alat uji impact dengan metode caping. Oke. Ini ya hasil